hidup di dalam Tuhan, dialah pakai kamu sebagai alat untuk memuliakan Tuhan. Saya hari ini semangat. Terima kasih pemuda sudah jadi berkat buat saya. Kemudian satu kesaksian yang bulu begini. Dalam satu tahun ini, tahun 2021 masuk 2022 ini, ada banyak tantangan yang dalam kehidupan keluarga kami bertubi-tubi. Ini anak perlu 6 tahun 2 tahun ini kami mengalami satu tantangan tapi negara. Saya mau ceritakan tidak cukup waktu, tapi Bapak Ibu tahu bahwa Mama ada di Jayapura 1 tahun 6 bulan, hampir 2 tahun dalam kondisi sakit. Saya dengan anak-anak di Mamit. Kemudian dalam situasi ini saya sedang berobat ada 4 penyakit. Kolesterol, asam urat, tensi naik, lambung selama 3 tahun saya berobat, dan juga gula. Saya takut kalau itu semua bangkit, itu turunnya stroke. Kalau stroke berarti lumpuh. Kalau lumpuh itu tidak berjalan, begitu. Jadi saya khawatir bukan main. Jadi setiap kali kalau sedikit ada penyakit muncul itu saya berobat. 2 kali saya bareng sebelah mati. Saya tidak sampaikan anak-anak saya. Nanti mereka kaget. Waktu saya sekolah di kitab, pagi-pagi saya keluar, pada sebelum mulai mati, saya menyerah lapangan sampai di sekolah. Satu pun saya tidak kasih tahu, baik Mama dan seluruh anak-anak tidak kasih tahu. Nanti mereka juga, kalau saya bilang saya sakit, mereka semua tantangan bukan main. Waktu saya kaki ini sakit, air galon turun di atas dan kaki bengkak sebelah ini, saya di dalam rumah itu menangis. Nopi dengan teman-teman semua menangis. Nah, ini saya tidak mau terjadi. Jadi waktu saya lumpuh truk sebelah ini, saya tidak sampaikan. Saya takut mereka semua akan ida pitun anti bu bena beratan bime to me macam covid nyo ngadu no ma mak bime leri no na pun wapi dia ini tidak mau. Jadi begitu 2 kali saya pada sebelah ini mati, saya berdoa. Kemarin adik saya khotbah sudah kuatkan saya. Dia khotbah, kalau orang dekat dengan Tuhan, di dalam Tuhan tidak perlu takut. Saya dikuatkan. Saya mau pergi duluan kan tidak apa-apa. Saya beli keputusan begitu dari malam. Kemarin khotbah. Oh, terima kasih Tuhan. Saya pergi tidak ada masalah. Karena orang di dalam Tuhan tidak perlu takut. Semua penyakit yang saya alami selama sekian tahun saya berobat jalan. Mama tiba-tiba juga dalam kondisi sakit di Jayapura 1 tahun 6 bulan. Luar biasa di sini, saya di sana, di sini, anak-anak di sini. Kami sementara jalan. Gereja mereka kasih mendirikan 1 jemaat GD dalam keluarga kami, Bapak Gap dengan anak-anak, cucu-cucu semua. Gereja buat di negara Pimpinan itu. Ini juga sedang kami jalan. Terus semua tantangan luar biasa. Kita mau ke sini atau gereja ini atau ini begitu, atau mau berobat. Jadi semua membutuhkan biaya. Semua saya pikir satu hal yang luar biasa dalam hidup kami. Terus selesai ini semua 18 orang kami angkut mereka ke sana untuk mendoakan mereka mendirikan 1 jemaat GD namanya Moria. Kami kemarin tanggal 1 didoakan oleh pimpinan gereja Toli untuk mendirikan 1 jemaat GD di Gudagime, Kolengka, namanya Jemaat Moria. Begitu baru lewat 2 hari, saya dengan anak-anak, terus semua kami Aleko, Tius, Mantius, kami punya anak semua baku hantam, baku berkelahi. Ada masuk di situ satu tantangan besar, luar biasa. Mungkin Bapak Ibu sudah dengar. Di Mamit tersebar informasi. Kami ada perkelahian bukan main di dalam gereja. Baru lewat 2 hari. Belum kami ke Mamit, masih ada di Kolengka.
satu tantangan. Lalu akhirnya jadi berantakan di situ masalah ini. Mama dan anak-anak jalan sendiri, terus Aleko jalan sendiri, Tius jalan sendiri, Teti jalan sendiri, pikiran kami semua kacau. Dan semua orang masing-masing naik ke Jayapura untuk sekolah, kepentingan yang lain setelah 2 hari. Lalu Rohina kita kasih tinggal, dipanggil Tuhan. Dan lebih satu tantangan terjadi dalam hidup kami. Secara manusia kami tidak bisa kendalikan ini semua. Jadi Simso dengan teman lewat Wamena terus ke sini, Novi dengan teman juga di jalan lain keluar ke sini. Pranto dengan Malkia dengan Eroli juga naik dengan satu pesawat, masing-masing urus naik. Lalu Eroli baru ke Bali ketinggalan. Saya dia bapak menyesal bukan baik. Kalau bapak ibu tahu Rohina itu begini. Mengaku nonton karek. Kalau kapan gua kalau barangnya luar biasa tapi beni kena yundur atau. Jadi orang yang harus bawa dia kendalikan. Saya mama waktu dia truk sakit hari Senin, saya bilang, kenapa kita ketinggalan Rohina naik? Tapi tidak terjadi meninggal 1 hari lagi. Jadi satu tantangan lagi dalam hidup kami. Bapak dan mama, orang tua tidak berpikir, tapi saya dan mama berpikir untuk Rohina ini setengah mati. Karena dari kecil dengan kami, bukan dengan orang tua. Dengan kami, sampai dia besar, kita masukkan sampai kelas 6 langsung tidak sekolah. Sampai masuk, SMA selesai. Harapan kami dia harus memiliki satu pekerjaan untuk memuliakan Tuhan. Selama bergabung jemaat Indah, dia dibentuk oleh Tuhan. Kesaksian hidupnya baik. Kami percaya, saya pikiran 2. Semua mau kasih masuk dia di STGD atau di sekolah kelanjutan. Pikiran 2 ini sementara jalan. Masalah dalam hidup kami berantakan. Akhirnya kita tinggalkan Rohina. Terjadi siapa mau perhatikan, dia meninggal. Tapi itu kita berpikir secara manusia. Tuhan pernah rencana indah Rohina di sisi Tuhan. Kami sampaikan terima kasih kepada jemaat Eklesia atas nama Rohina. Dia sudah pergi dengan sukacita di surga. Tapi selama hidup di sini hampir kurang lebih 3 tahun dalam pendidikan. Beri makan dia, tolong dia bersama-sama, berkati dia. Kami tidak bisa buat sesuatu. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara jemaat Eklesia, terutama Bapak Gembala, Majelis, pimpinan gereja, memberi makan dia yang roha. Kalau orang yang mau nonton, wah kira kaya orang kepamnya. Dan kira lapore sekolah kaya boy orang ini boy, boy yang boy nonton do, ay tidak ada imbalan, tapi Tuhan Yesus akan memberi imbalan. Bahkan bukan tidak pernah terjadi. Semua teman-teman baik kuliah SMP SMA hadir untuk menyaksikan upacara pemakaman Rohina hingga duka selesai. Kami tidak bisa buat sesuatu di dalam kebenaran firman Tuhan. Matius pasal 25 itu saya baca hanya ayat 36. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kami mengunjungi aku. Hanya ayat 36 itu saya beri kepada Bapak Ibu yang punya berkat. Tuhan Yesus akan memberkati Bapak Ibu. Dalam kondisi situasi kehidupan kami seperti itu, ada satu tantangan besar lagi yang kami alami, yaitu permasalahan yang kami kemarin bayar 800 juta, 852 juta 935 ribu. Bapak Ibu bertanggung jawab besar untuk penyelesaian masalah ini juga atas nama keluarga. Kalau saya menyampaikan terima kasih Bapak Ibu, Tuhan berkati. Malu kuliah penuh bahagia. Selama 6 bulan saya tidak mengajar di sekolah Alkitab karena saya sebagai pimpinan gereja, saya
dinodai oleh masalah ini. Kalau saya mau ambil mimbar, saya melayani Tuhan dengan itu suci. Saya tahu firman Tuhan. Malu gak firman ni kimo na regalau ne yurat let me selama 6 bulan kinang kelemon rai. Karena satu masalah ini na bawon rame. Tapi Bapak Ibu Saudara sesuai dengan ayat. Kaya lemarat me bi rabe utano anti me nya na utano. Jangan ada utano ingin me kira boti gitu. Ana lain mana me bege lemar mo na aku juga tak tahu. Kita lalu berkati pun lagi dan peluang penderitaan antinom sampai duka roina kuari yang kuat utak uti tiang le manusia itu milik Tuhan, yang punya adalah Tuhan. Tuhan bilang itu saya, dia akan balas di surga. Aralan mau pongkok kira gino na peluang. Wah. Tapi terakhir, semua apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga kami, kesimpulannya satu, sampai saat ini saya menjadi pelajaran buat dalam kehidupan saya dan belajar tentang hal ini. Saya lebih kuat di dalam Tuhan, karena apapun terjadi, nari luar gue piningkan aku tadi abu nalok kalut lega sampai juga undang dari luar sampai masalah gue lena arat bare nih semua obat di luar ai ala kongkrat no tinggi untuk memberikan kekuatan iman buat saya untuk maju dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Nalai umum benar yang luar kalanan ai omawe pangkegai bakidatnya wakirai di dalam Matius pasal 5 ayat 4 itu katakan 5 ayat 4 di duka cita gue yang pertama ini kira benar gue ini kian tiun gue mereka itu akan memiliki kerajaan surga. Ayat 10 katakan dianjaya orang-orang itu yang punya kerajaan di surga. Jadi dalam dunia ini penderitaan, kekurangan, kelemahan, duka cita, tapi orang-orang itu memiliki kerajaan surga. Mereka adalah ahli waris di surga. Jadi kita bersyukur. Dunia sementara kami hidup, tantangan apapun kami terima, dan akhirnya Tuhan berkati kita. Baik, kesaksian saya sampai di sini. Tuhan berkati.